Apa bedanya BPJS BP Pemda dan BPJS PBIJK? Oh ya, ini bagus nih pertanyaannya, mirip-mirip nih. Antara BPJS BP Pemda dengan BPJS PBIJK. Ini nggak terkait dengan Pandawa langsung, tapi mungkin Mbak Sekar bisa menjelaskan perbedaannya dari BPJS BP Pemda dan BPJS PBIJK. Ya, boleh Kak Angga. Ini konteksnya di luar Pandawa ya. Jadi memang kita itu ada yang namanya PD Pemda dan PBJK. Semuanya itu sama-sama bantuan dari pemerintah Kak Angga. Namun bedanya kalau yang PD Pemda itu merupakan bantu yang kepesertaan yang iurannya dibantu oleh pemerintah daerah. Kalau untuk yang PBJK itu yang dibantu oleh pemerintah pusat, itu bedanya. Kalau misalnya PD Pemda itu kan biasanya didaftarkan melalui dinas sosial, kalau PBJK itu dari Kementerian Sosial kayak gitu. Jadi ya jawabannya simpel juga ya tadi. Memang agak sedikit mirip-mirip, sama-sama ditanggung oleh pemerintah, tapi yang menanggung pemerintahannya beda. Ada yang ditanggung oleh pemerintah daerah, yang tadi disebutkan yaitu BPJS BP Pemda ini dari pertanyaannya. Kemudian ada yang ditanggung oleh pemerintah pusat yang tadi disebutkan BPJS PBIJK. Tapi untuk manfaat dan lain sebagainya itu sama mereka ya Mbak Sekar? Iya, sama. Manfaatnya sama. Hanya penjaminnya saja yang maksudnya penjaminnya yang berbeda. Ada yang dari Pemda daerah, ada yang dari pemerintah pusat, seperti itu. Yang tadi dijelaskan oleh Mbak Sekar, oleh yang pusat itu oleh kementerian, sementara yang Pemda itu oleh dinas terkait, yaitu dalam hal ini dinas sosial dari pemerintah daerahnya masing-masing, seperti itu. Apalagi nih ada pertanyaan dari Kak Arin Setiasari. Oh ini nggak usah Mbak Sekar, saya aja yang jawab. Saya bisa. Jam operasional Pandawa jam berapa ya Kak? Setiap jam. 1 kali 24 jam. 7 kali 24 jam. Pokoknya 24 jam itu dilayani Pandawa. Nah, cuma nanti terkait dengan responnya mungkin ya. Responnya nanti menyesuaikan jam dari petugas yang tersedia, seperti itu. Karena kan sekarang Pandawa itu meskipun 24 jam kan dia sip-sipan ya Kak ya. Jadi tetap berdasarkan antrian yang masuk, seperti itu kita pengerjaannya. Tapi yang pasti nggak ada lah pending-pendingan nggak ada ya. Pasti dilayani secepat mungkin. Kalau misalnya direspon secepat mungkin. Sahabat BJKN kayak ngerasa kok lama ya, nanti coba dicek dulu. Kira-kira ada kesalahan nggak dalam pemilihannya? Biasanya selama ini tuh ada beberapa yang komplain, lama nih. Oh ternyata menunya salah pilih. Misalnya dia mau melakukan perubahan data, dia pilihnya pendaftaran baru kayak gitu. Nah tuh. Jadi harus dipastikan juga kalau data-data yang diisikan ataupun direspon di WA Pandawa dalam bentuk form dia itu kan, itu sudah benar semua sobat. Jadi meminimalisir waktu pelayanan. Semakin kita akurat data yang diberikan, semakin cepat pelayanannya itu. Kemudian mau nanya nih Kak, ada beberapa case seperti itu ya, kasus Pandawa ini digunakan oleh yang bukan penggunanya. Jadi seperti ini misalnya nih, contoh ada kasus keluarganya bukan keluarga inti, keluarganya meninggal. Kemudian dia mau mengurus kematian dari keluarganya itu, mau nonaktifkan ya, nonaktifkan kepesertaannya menggunakan Pandawa. Nah, karena memang mungkin misalnya nih case-nya ini yang meninggal ini memang sebatang kara, sementara mungkin
keluarga angkatnya ataupun kerabat yang terdekat ya memang sudah paham aturan kepesertaan itu sendiri, lalu dengan inisiatifnya melaporkanlah seperti itu. Melaporkan. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan atau seperti apa? Apakah ada ketentuan tersendiri atau seperti apa? Oh, kalau untuk penonaktifan meninggal itu boleh dibantu oleh misalnya bukan keluarga inti karena memang tidak ada ya Kak Angga ya. Karena kan kalau untuk penonaktifan meninggal itu cukup melampirkan surat keterangan kematian saja atau akta kematian. Itu nanti bisa. Kecuali kayak pendaftaran baru ya, itu harus melampirkan foto selfie. Karena itu untuk menghindari calo. Tapi kalau kayak permohonan meninggal dunia itu cukup dengan surat keterangan kematian bisa. Oke. Oh, beda ya berarti antara kepengurusan surat stepnya maksudnya antara mengurus penonaktifan dengan yang pendaftaran baru seperti itu. Misalnya kalau pendaftaran baru tadi dijelaskan mesti ada KK, ada foto selfie, ada buku rekening. Jadi lebih sederhana kalau yang penonaktifan. Iya, kalau penonaktifan itu dia lebih sederhana Kak Angga. Jadi kalau laporan peserta meninggal dunia cukup melaporkan saja kayak surat keterangan kematian, nanti diupload, itu sudah nanti diproses. Oke. Nah tuh gampang ya dia. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang misalnya meninggal ataupun sudah lama nih meninggal, itu bisa dilaporkan sehingga nanti pada saat tagihan iuran itu nggak muncul. Jadi banyak kasus itu misalnya anggota keluarganya meninggal dan keluarganya ini nggak bayar iuran bulanan misalnya. Dia baru mau bayar itu ketika ada suatu kondisi lah yang menyebabkan dia membayar, dan ketika mau membayar tagihannya besar sekali karena keluarganya yang sudah meninggal tadi masih belum terdokumentasi nih informasi tentang meninggalnya itu, sehingga iurannya tetap jalan kan seperti itu. Itu berarti memungkinkan untuk dilaporkan dan dihentikan kepesertaannya sehingga iurannya sendiri nggak berjalan lagi seperti itu, Mbak Sita. Oh, kalau untuk kasus ini beda lagi Kak Angga. Kalau untuk yang seperti ini memang kita nanti ada yang namanya proses rekonsiliasi iuran. Namun untuk saat ini rekonsiliasi itu baru bisa di kantor cabang saja. Ini kan biasanya ini kasusnya kasuistik ya Kak Angga ya. Jadi nggak begitu banyak. Kalau yang hanya begitu meninggal nggak lama langsung dinonaktifkan bisa lihat Pandawa. Tapi kalau misalnya sudah lama dan dia ingin hanya ingin membayar yang masih hidup saja, itu bisa, tapi melalui kantor cabang. Berarti nanti kalau misalnya ada yang mau ngelapor tetap maksa via Pandawa, ya itu tadi ada konfirmasinya nanti, ya? Iya, tetap akan dikonfirmasi, nanti dia akan diarahkan untuk ke kantor cabang terdekat. Jadi tidak respon sama sekali, pasti dari Pandawa akan memberikan feedback. Nah, itu. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita nggak jadi bengong-bengong people nih nanti ketika pakai Pandawa. Ini apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Nggak ada respon, pasti direspon, pasti di feedback dan diberitahukan langkah selanjutnya. Maupun itu tetap lewat Pandawa ataupun nanti ada arahan lebih lanjut terkait dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya, misalnya menghubungi kantor cabang ataupun akses lainnya seperti itu. Tapi kalau memang kasusnya seperti yang dijelaskan tadi kasuistik hanya sedikit ya, artinya secara nggak langsung menjelaskan juga kalau masyarakat Indonesia ini sudah aware ya tentang program JKN itu sendiri, sehingga tidak terlalu banyak lagi kasus-kasus seperti peserta yang sudah meninggal lama dan baru dinonaktifkan, itu sudah sedikit sekarang kasusnya Mbak Sekar ya. Oke, bagus mantap. Dan kita sekarang juga kalau meninggal itu, apalagi kalau misalnya dia meninggal di Paskes Kak Angga, itu pasti akan langsung nonaktif. Oke,
Jadi langsung non aktif ya? Iya.